Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to... Direktur tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, mengungkapkan bahwa tim mereka bersama para rider telah melaksanakan sesi uji coba pribadi di sirkuit Algarve Portimao, Portugal. Uji coba ini sebagai persiapan menuju seri ketiga MotoGP Amerika Serikat di Austin, yang akan berlangsung bulan depan. Data di MotoGP Portugal akan bermanfaat bagi kami. Kami mengadakan tes privat di Portimao, setelah MotoGP Portugal, Senin, 25 Maret, dan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba beberapa solusi setup untuk meningkatkan sensasi ban depan, ungkap Meregalli, dikutip dari keterangan resmi tim. Menurut Meregalli, peningkatan sensasi dari ban depan menjadi fokus utama mereka bersama tim, karena hal ini dianggap sebagai aspek teknis yang paling krusial dalam balapan mendatang di Austin. Selain itu, kami juga akan menguji beberapa item baru yang sedang kami kerjakan, karena kami ingin memperkenalkan pembaruan sepanjang musim ini, kata Meregalli. Menanggapi penampilan Monster Energy Yamaha di MotoGP Portugal pada akhir pekan sebelumnya, Meregalli menyatakan bahwa balapan utama berjalan dengan cukup sulit. Meskipun demikian, Fabio Quartararo dan Alex Rins berhasil menyelesaikan balapan masing-masing di posisi ke-7 dan ke-13, yang berkontribusi pada perolehan poin penting bagi tim. Pebalap kami memberikan yang terbaik, dan setiap poin berarti, tapi kami tidak bisa puas dengan tingkat performa kami secara keseluruhan selama balapan ini, tambahnya. Quartararo juga menyatakan harapannya bahwa data yang dikumpulkan dari Grand Prix Portugal dapat bermanfaat untuk pengembangan teknis tim menjelang MotoGP Amerika Serikat. Kami memiliki beberapa data bagus untuk dianalisis, dan semoga kami dapat mengambil beberapa langkah ke depan. Kami punya banyak item untuk diuji, jadi itu bagus sekali, kata Quartararo. Kami juga memiliki banyak hal kecil yang harus kami tingkatkan selangkah demi selangkah. Kami berada di jalur yang benar, tapi kami harus bersabar, tambahnya. Rins menambahkan bahwa meskipun merasa cukup optimis setelah meraih poin di Portugal, tetapi diperlukan kerja keras ekstra baik dari pembalap maupun tim untuk mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai hasil yang lebih baik pada balapan berikutnya. Saat kami mengadakan tes pribadi di sini, mungkin kami perlu lebih fokus pada setup dibandingkan pada komponen baru. Ini baru balapan kedua kami, dan kami harus terbiasa dengan motornya dan perlu memahaminya, ujar Rins. Sementara itu, seri ketiga MotoGP 2024 dijadwalkan akan berlangsung di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas, pada tanggal 12 hingga 15 April mendatang. Aksi fantastis pembalap Rookie dari Red Bull Gas Tech 3, Pedro Acosta di hasil MotoGP Portugal 2024 banyak mendapatkan pujian. Di mana Pedro Acosta berhasil mencetak podium perdana di MotoGP pada balapan seri kedua di Portimao. Acosta benar-benar mencuri perhatian dengan kecepatan yang ia tunjukkan sepanjang balapan. Bagaimana tidak? Acosta berhasil melewati jagoan-jagoan balap di kelasnya para raja walau berstatus sebagai tim debutan. Pertama, pembalap berusia 19 tahun itu mengasapi pembalap Red Bull KTM, Brad Binder untuk posisi ke-6 yang menjadi awal mula sensasinya. Acosta tak butuh waktu lama-lama lagi untuk memberikan ancaman kedua pembalap dua juara dunia yang berada di depannya. Dia tak gentar beradu kecepatan dengan Marc Marquez, Gresini Racing, dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo. Acosta berhasil memberikan kesulitan terhadap Marquez dan Bagnaia. Posisi keempat akhirnya didapat Acosta usai melewati dua juara dunia itu saat balapan tersisa 5 lap. Dewi Fortuna menghampiri Acosta jelang memasuki lap terakhir ketiga pembalap yang berada di posisi kedua, Maverick Vinales, Aprilia Racing, terjatuh usai motornya mengalami masalah teknis. Dengan hasil tersebut, Acosta berpotensi akan menjadi ancaman bagi para pesaingnya dan tentunya pembalap yang akan diperhitungkan. Marc Marquez bahkan sudah beberapa kali mengatakan tentang Acosta yang akan sangat berbahaya. Anda bisa melihat Pedro yang mengendarai motor dengan naluri tersebut. Tanpa rasa takut, kata Marquez usai MotoGP Portugal kepada MotoGP.com.
Ia hanya memacu motornya dan tak peduli apapun yang terjadi, dan hari ini ia melakukan balapan yang luar biasa dan ia mengendarainya dengan cara yang sangat baik. Jadi ya, sangat mengesankan. Tapi saya sudah katakan sebelum Qatar, dia akan menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di masa depan, tapi juga saat ini, ujar Marquez. Sementara itu, Brad Binder juga harus mengakui Acosta yang menyalipnya dengan luar biasa. Ketika Acosta, menyalip saya, ia benar-benar terbang. Benar-benar istimewa, kata Binder, memuji Acosta dilansir dari Speedweek. Ketika Anda melihat Pedro berkendara seperti itu, Anda akan menyadari betapa hebatnya dia. Itu adalah caranya mengendalikan motor. Ia mengambil banyak kecepatan di tikungan dan kemudian mengatur motornya dengan sangat baik. Saya harus angkat topi, ia benar-benar tampil hebat dan ia layak mendapatkan podium, ujar Binder. Pembalap asal Afrika Selatan itu kemudian mengingat masa dirinya saat berstatus pembalap debutan pada musim 2020. Di mana ia berhasil meraih kemenangan pada seri MotoGP Ceko di sirkuit Brno. Saya mengalami masalah pada tes pertama. Saya pikir saya sangat cepat pada balapan pertama, tetapi kemudian saya sering terjatuh, ucapnya sambil tertawa. Saya masih ingat, saya pikir saya bisa terbang, terus-menerus mengungguli orang-orang dan melakukan hal-hal lucu, ujarnya. Anda kemudian menyadari bahwa mereka menggunakan ban dengan mudah atau melakukan hal lain. Hanya saja, semua kejutan ini akan Anda alami di sepanjang jalan. Pokoknya, sangat menyenangkan bisa membalap bersama orang-orang yang selalu Anda kagumi. Saya menyukainya, itu sangat keren. Tapi saya juga berpikir bahwa sekarang ini lebih sulit dibandingkan dengan zaman saya dulu. Ini benar-benar sebuah petualangan, itu sudah pasti, ujarnya. Meski diasapi pembalap tim satelit sendiri, Binder senang dengan kehadiran Acosta yang akan mendorong pembalap KTM lainnya untuk meraih hasil maksimal. Saya selalu memiliki rekan-rekan setim yang baik dalam karir saya yang benar-benar mendorong saya, imbuh Binder. Anda bisa melihatnya sebagai keberuntungan atau beban, tetapi saya selalu melihatnya sebagai hal yang positif. Saya pikir kami benar-benar bisa tancap gas bersama, dengan Acosta, dan mencoba membawa seluruh proyek ini ke depannya dengan baik, ujar Binder. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, memberikan penjelasan soal insiden dengan Marc Marquez, Gresini Racing, pada balapan MotoGP Portugal 2024. Bagnaia dan Marquez terlibat tabrakan saat balapan menyisakan 3 lap lagi yang digelar di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, minggu kemarin. Dua pembalap juara dunia itu memang sedang bersaing sengit jelang balapan berakhir. Situasi bermula ketika Marquez berhasil menyalip Bagnaia namun sayangnya setelah itu dia melebar. Bagnaia lalu berusaha kembali merebut posisinya untuk menyalip Marquez. Walhasil Bagnaia sudah masuk dan berada di sisi dalam daripada Marquez yang melebar. Akan tetapi, Marquez tampaknya memaksakan untuk segera berada di racing line yang sudah ditempati Bagnaia. Hingga akhirnya senggolan antara Bagnaia dan Marquez tak terhindarkan dan membuatnya tersungkur di area gravel di tikungan 5. Menanggapi insiden tersebut, Bagnaia menganggap Marquez lah yang bersalah. Saat menyalip saya, Marquez, melebar. Ketika seorang pria melaju di depan Anda, yang sedang Anda perjuangkan, melebar. Kata Bagnaia usai balapan pada media scrum. Apa yang ingin Anda lakukan? Menyalipnya lagi untuk mengambil lebih banyak poin, ujar Bagnaia dilansir dari Crash.net. Menurut Bagnaia, tindakan yang ia ambil untuk kembali menyalip Marquez adalah tidak berisiko. Dari sisi saya, itu tidak berisiko, ucap Bagnaia melanjutkan. Ketika Marc tiba, dia mencoba menyalip. Dia melebar. Saya mencoba melewati batas. Dia melewati batasnya. Dan kami bertabrakan. Itu adalah sesuatu yang membuat saya marah. Tapi itu normal. Itu adalah insiden balap, ujar Bagnaia. Ya, pada akhirnya salah satu dari keduanya tidak mendapatkan sanksi dari FIM Stewart. Meski harus kehilangan poin, Bagnaia memilih tetap fokus untuk menatap balapan selanjutnya yang akan berlangsung ke Circuit of the Americas, Kota, pada MotoGP Americas. Kami harus melanjutkan. Itu membuat saya marah karena saya finish dengan 0 poin, kata Bagnaia.
Tahun lalu di balapan kedua saya melakukan hal yang sama, finish dengan 0 poin karena kesalahan saya. Tahun ini, karena insiden balapan. Kami tahu bahwa dengan 38 balapan tersisa, kejuaraan masih sangat panjang. Saya berharap bisa lebih konsisten. Bukan untuk mendapatkan 0 poin di balapan kedua. Jorge Martin yang keluar sebagai pemenang MotoGP Portugal kini memimpin klasemen sementara dengan jeda 3 minggu hingga balapan seri ketiga. Saya merasa percaya diri sebelum start. Perasaan saya bagus. Saya merasa lebih baik dengan cengkeramannya, tutur Bagnaia. Saya berpikir untuk menyerang dan memiliki kontrol yang baik atas ban saya. Tapi, begitu saya memulai, saya dalam masalah. Saya berharap untuk menjadi cepat. Orang-orang di depan terlalu cepat bagi saya. Saya mencoba menghindari semuanya dan mengatur ban. Itu sulit. Ketika Pedro Acosta tiba, ia terlalu cepat. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, banyak kecepatan, banyak selip. Bagnaia merinci kesulitannya yakni masalah cengkeraman. Saya berjuang di belakang para pembalap di depan untuk menutup garis dengan cengkeraman yang sama, kata Bagnaia. Mereka sangat cepat di tikungan 5. Saya mendapatkan keuntungan di bagian lain. Tapi di tikungan 4 mereka mendapatkan 2/10 di setiap akselerasi. Dan di tikungan 5 saya kehilangan 2/10 setiap lap. Itu sulit untuk dipahami. Saya mencoba untuk memiliki garis yang berbeda, saya mencoba untuk memiliki kecepatan tikungan yang sama dengan mereka. Tapi saya selalu melebar. Kami harus memahami hal itu. Hari ini saya mengalami masalah. Itu dimulai pada lap 7. Kami tidak menduganya, ungkas Bagnaia. Akhirnya Marc Marquez bisa podium perdana bersama tim Gresini Ducati. Marquez finish kedua dalam sprint race MotoGP Portugal 2024. Dia bahagia betul. Ketatnya balapan sudah tersaji sejak awal di sirkuit Portimao, Sabtu, 23 Maret 2024. Marc Marquez yang start dari posisi 8 memulainya dengan baik. The Baby Alien merengsek masuk ke posisi 3. Dalam putaran terakhir, Marquez terlibat duel sengit dengan Martin untuk berebut posisi kedua. Finalis jadi pebalap pertama yang melintasi garis finish diikuti Marquez dan Martin. Raut kebahagiaan Marquez tidak bisa dibendung. Dia tidak pernah terlihat seperti ini setelah balapan selama bertahun-tahun. Tentu saja saya senang banget. Posisi kedua adalah target selanjutnya. Motor saya sangat bagus, saya merasa baik dan saya tidak sabar untuk hari esok, balapan utama, jelas dia. Marc Marquez mengakui sudah bikin kesalahan saat kualifikasi. Rider Gresini itu alami low-speed, alias terjatuh tikungan ke-15. Namun dia memetik berhasil pelajaran dari kejadian tersebut sehingga bisa finish di posisi 2. Saya menganalisa semuanya. Kali ini saya melakukan kesalahan krusial saat kualifikasi. Kecelakaan itu membuat saya kembali ke baris ketiga di grid, padahal posisi pertama, atau setidaknya kedua bisa dengan mudah diraih. Kesalahan itu adalah mengaktifkan perangkat ketinggian motor terlalu dini, ujar Marquez. Itu 100% salah saya karena saya mengaktifkannya saat saya sedang tancap gas, sambungnya lagi. Tapi yang terpenting bagi Marquez sekarang adalah motornya cepat dan bisa bersaing di barisan terdepan. Kami cepat hari ini, jauh lebih cepat daripada di Qatar. Jika Anda bisa menyalip, itu membuat balapan menjadi lebih mudah, katanya sambil tersenyum. Atas hasil ini Marquez sudah menyandang pebalap Ducati tercepat di sprint Portugal. Data juga menunjukkan bahwa Marc sudah menjadi pembalap tercepat di tikungan kiri. Sayangnya, sebagian besar lintasan mengarah ke kanan, senyum juara dunia 8 kali ini. Tapi kami sudah tahu sejak zaman Honda bahwa saya suka tikungan kiri. Sebaliknya, tikungan cepat di sisi kanan adalah titik lemah saya yang harus saya perbaiki di Ducati, ceplos dia.